Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat jamaah rahimakumullah, berbiasa kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Zikrul akhbari an-nahari. Berikutnya tentang masalah awal adanya sungai-sungai, wal bihari dan laut. Al-masyhur minha ad-dajlatu wa nahru sayhan wa nahru jihan wal furatu wan nail. Ini kali ini yang dibahas pertama berarti sungai yang ada di sekitar Timur Tengah ini. Al-masyhur minha, sungai yang masyhur diantaranya adalah sungai Dajlah, kemudian sungai Sayhan, wa nahru jihan dan sungai jihan wal furat dan sungai furat wan nail dan sungai nail. Ini di Timur Tengah berarti ada kita. Wa ammad dajlatu fa yuqalu innal ladzi khabaraha wa hujra ilayya al-ma'u min al-furat wa wadani al-alaysa. Adapun sungai Dajlah fa yuqalu maka dikatakan innal ladzi khabaraha wa ajra ilayya al-ma'a min al-furati wa wadani al-alaysa. Adapun sungai Dajlah dia adalah sungai yang dibikin kaparo itu dikeduk, ya, yang dibikin dan dialirkan sungai ke sungai itu minal furati dari sungai Efrat. Wa huwa Daniel alaihi salam, yang mengalirkan atau yang membuat sungai itu adalah Nabi Daniel. Jadi Daniel itu nama. Jadi kalau ada orang namanya Daniel, nama Nabi ya Daniel. Jadi memang ada Nabi, ada Rasul. Maksud saya memang ada Nabi, ada Rasul. Kalau Nabi banyak sekali, kalau Rasul cuma 25 gitu doang bedanya. Termasuk ini Nabi Daniel adalah Nabi yang membuat sungai Dajlah. Sebenarnya asal dari sungai Efrat. Sungai Efrat itu ada di mana? Ada di Irak. Ya, di Irak kan ada sungai Efrat. Ini termasuk cabang yang dialirkan ke sana namanya sungai Dajlah. Ini mencerita Irak ya. Kita belum pernah ke Irak ya. Pernah ke Haji? Siapa yang pernah ke Irak? Haji Arif pernah ke Irak? Pernah. Ke Lebanon. Ya, itu ini mencerita sana biar saja, kita kan cuma baca sejarah walaupun belum pernah ke Irak. Ya. Kalau ba'dul hukama inna syurba min ma'id Dajlah yudhifu syahwatar rijal wa yazidu syahwatar rijal. Sebagian para hukama, para cerdik dakwah nyebutnya ya. Inna syurba min ma'id Dajlah yudhifu syahwatar rijal. Sesungguhnya minum dari air sungai Dajlah itu, kata hukama ya, akan memperlemah syahwat laki-laki tetapi menambah syahwat perempuan. Ini kata hukama. Ini berarti urusan orang sana karena Dajlahnya ada di sana. Ya, wayak tahu naslal khairi, dan bisa menyebabkan atau memutuskan keturunan anak kuda. Jadi
ada positifnya, ada negatifnya kata ukama itu. Minum air sungai Dajlah, sahabat laki-laki jadi lemah, sahabat perempuan jadi kuat kata ukama. Tetapi kalau diminum oleh kuda malah tidak bisa beranak. Malah namanya juga cerita ukama ya. Hatta inna jama'atan minal Arab kanu la yaskuna minha. Sampai orang sekelompok orang Arab itu tidak mau minum air dari sungai. Untuk apa? Khailahu, untuk kuda mereka. Tidak mau minum air itu untuk kuda mereka. Artinya ngambil air untuk meminumkan kudanya, tidak mau karena pernyataan utama itu. Wa amma jarwiyanuha fa innaha tajri min biladi amid ila diyari bahya ahyunun min biladi qarib wa miqdaru buryaniha ala wajil ardi talatu mi'ati farsahin. Ini mau cerita panjangnya 300 farsah. 1 farsah 8 kilometer. 8 kilometer kali 300, lumayan panjang ya. Lumayan panjang ini cerita sungai. Tadi itu sudah jelas. Ya, wakilah aktar min dzalik. Ada yang mengatakan lebih panjang dari itu. Wa min ajab bidajlah al-maddu wal jisru wa wajahim biha mahallu yaumin soifan wa sitaan. Itu ini mau cerita keanjiran. Wa amal furat, adapun sungai furat atau ifrat famabdahu min biladi Qaliqola itu dari sana juga ya. Min zuluri ardi nahwi Armenia min jibalin hunaka. Maksud Armenia, kalau Armenia kan bagian dari Asia Tengah. Asia Tengah itu dulu Uni Soviet. Jadi ada Armenia, ada Azerbaijan, ya kan, ada itu ya tetangganya lah. Dulunya Uni Soviet, namanya Armenia, bekas jajahan Sayyidina Umar ketika jadi khalifah. Itu Armenia ya, cuman sekarang kan Uni Soviet sudah hancur. Dulu kan Uni Soviet itu isinya ya Rusia, ya kan, kemudian Belarusia, kemudian kalau tadi itu Azerbaijan, Armenia, Turkmenistan, ya kan ya. Kemudian yang sekarang diserang itu namanya Ukraina, itu kan negara Soviet semua dulunya. Jadi itu sungai yang itu sampai ke sana. Jadi panjang ya. Ini mau cerita sejarah, karena namanya juga pada sejarah, kita agak pernah ke sana, cuma baca di sini doang ya. Kita nggak pernah ke Armenia. Jadi Ukraina juga nggak pernah kita ke sana kan. Ini diantaranya. Jadi nyatanya negara manapun yang bikin sejahtera itu diantaranya sungai. Ya kalau nggak ada sungai kan kekurangan air ya. Otomatis biasanya nggak subur makmur. Ya makanya kalau cerita sungai itu di Indonesia juga ada sejarah sungai yang membuat orang jadi sejahtera. Ya kan, ada sungai Ciliwung, ya kan, panjang ya. Kemudian ada sungai Citarum, ya. Kalau di Banten ada sungai Cibanten yang sekarang dibendung menjadi bendungan Cidamelah, gitu kan ya. Itu kan mengaliri sawah yang sangat luas sekali. Ya, kalau di daerah dekat saya sana ada yang namanya Bengawan Solo. Ya, Bengawan Solo itu memang untuk sejahtera, karena ada sungai, ada bengawan, ya kan. Bedanya apa sih sungai dengan bengawan? Ya kan, kalau sungai itu kecil, kalau bengawan besar. Jadi sungai jadi satu, namanya bengawan. Dari sungai sana ke sini
sini, sungai sana ke sini, terus nyatu dari situ jadi luas. Orang sering nyebut Bengawan, ya kan? Itu sungai juga, cuma sungainya besar, kumpulan sungai-sungai jadi satu. Nah dari Bengawan Solo kemudian ngalir ke laut, sama aja kan, muaranya kembali ke laut lagi. Nah bentangannya dari Solo, Jawa Tengah, terus ke Jawa Timur, Bojonegoro, terus nembus ke Lamongan, ya kan? Itu baru masuk ke laut. Ya. Jadi dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur Bengawan Solo itu. Ya, karena kalau sudah ke Surabaya beda lagi, namanya Sungai Brantas. Ya. Jadi memang kesejahteraan manusia nggak bisa lepas dari situ. Ya, cuma tadi tetap saja karena tanah atau bumi itu diciptakan ada sungainya sebagai keseimbangan bumi. Karena kalau nggak ada sungai ya gimana nantinya air hujan larinya kemana? Karena bumi itu ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Kalau rendah ya memang miliknya air. Ya kalau yang rendah diuruk, ya airnya marah, nantinya jadi banjir kemana-mana. Karena memang yang rendah itu miliknya air, gitu. Air kan nggak pernah jalan ke atas, pasti nyari yang rendah terus kan. Ya makanya bisa dibikin rendah, bisa juga memang air sendiri yang bikin rendah. Kalau tadi kan Nabi Daniel dia yang bikin, ya, memecahkan air sungai Efrat ke sungai Dajjal. Ya maksudnya mungkin sungai besar dipecah jadi kecil untuk kepentingan tertentu. Nah ini ya wa ammal an fajar dulu min simali urdun min biladir rum min jihati syirki wa la yazalu yajri ala wajhil ardi hatta yakhruja ila qada'il iraq thumma yasubbu fi bataihi kibarin Faya jari minha anharun katsir ma'rufa fi tilkal jihad. Di sini adapun aliran sungai yang tadi itu dari sebelah mana min simalil Urdun. Urdun itu sekarang namanya Yordania. Jadi mengalir dari sisi utara ke negara sekarang Yordania, dulu namanya Urdun. Yordania itu ya Yordan, orang itu Yordan, Yordania nama negaranya. Mimpilah di Rum dari bagian negara Rum atau Romawi, min jihati Syirki dari arah timur, jadi dari arah utara dekat Yordan, kemudian dari sisi timurnya dekat dengan Rum Romawi. Wala yazal yajri ala wajhil ardi. Terus dia mengalir ke permukaan bumi sampai yang terakhir nembus ke ini qada'il Irak. Irak itu Irak. Ini mau cerita apa cerita ini ya. Jadi yang kita tarik pelajaran cuma sejarah di sana di Timur Tengah ini. Kita di sini ya tentu ya belum ya karena tidak pernah ke sana ya. Kalau ceritanya di sana kita baca di sini. Ya, ada lagi di sini nahdu saihan wa jaihan faumah wa iru saihun wa jaihun. Qala Nawawi fi Syarh Muslimin. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Syarah Muslim fi qaulihi sallallahu saihan wa jaihan wal murad wa nail kulluha min ahli jannah. Ya cuma di sini dalam Syarah Muslim disebutkan ketika Nabi menyebutkan Saihan dan Jaihan, Sungai Furat, Sungai Nil, semuanya min anharil jannah. Ya, bagian dari sungai-sungai surgawi kata Nabi. Ya, jadi Sungai Nil dianggap sungai surgawi, Efrat dianggap sungai surgawi, Rasul nyebutnya gitu. Padahal Sungai Nil itu dari Mesir, kemudian lewat Bukit Sinai, Syria, kemudian nembus ke Israel, sekarang dulunya Palestina ya, karena Israel punya negara kan sebenarnya negara Palestina gitu. Jadi Mesir kemudian Syria sampai ke Palestina itu sungai tadi itu Sungai Nil ya memang itu cerita. Makanya kalau orang
Israel itu airnya dari Mesir, gitu. Jadi seandainya airnya dibelokkan nggak sampai ke Israel ya mungkin nggak punya sungai, gitu. Karena pusatnya dari Mesir. Ya, makanya kalau dihitung-hitung Nabi Isa itu pernah jalan dari Palestina ke Mesir. Ya. Kalau kita mau jalan segitu ya lumayan jauh ya. Ya karena zaman dulu gak ada mobil. Nabi Isa itu kan lahir di Palestina, ya kan, kemudian pernah hijrah ke Mesir, namanya dari daerah disebutnya Batros. Ya, Batros itu bagian dari Mesir. Orang nyebut ya dekat dengan Koptik. Koptik itu zaman Nabi Isa, Nabi Musa namanya Kipti, kaum Kipti. Ya. Sehingga di Mesir disebut dengan Kristen Koptik dari Kipti itu. Dan Nabi Isa dulu pernah dari Palestina yang namanya Nasrah. Jadi di Palestina itu tempat lahir Nabi Isa itu namanya Nasrah, kampung Nasrah. Pindah ke Mesir namanya Kipti. Nah, cuman orang nyebut Nasrani, padahal Nasrah itu kampungnya Nabi Isa di Palestina. Orang sekarang malah nyebut agama Nasrani dari kata Nasrah. Gitu. Jadi bukan ini nama kampung, nama daerah Nabi Isa di Palestina itu namanya kampung Nasrah. Ya, orang nyebut agama Nasrani, padahal nama kampung. Pindah ke Mesir namanya Kipti, sekarang namanya Koptik. Lah orang Kristen di Mesir sering disebut Kristen Koptik karena dari Kipti, tempat dulu Nabi Isa pernah di sana. Ya memang begitu, sungainya membentang kan dari Mesir, kemudian Bukit Sinai menembus ke Palestina yang sekarang bernama Israel karena Israel jajah Palestina. Begitulah sejarah. Dan di sini sejarahnya kayak begitu. Kemudian ya kalau disebut ini bagian dari sungai surga, maksud Nabi mungkin bukan sungai Nil, sungai Efrat segala macam tadi, sungai dari surga datang ke Mesir, bukan kan, maksudnya mungkin bukan begitu. Yang dimaksud sungai yang menjadi pusat ibadah, alat ibadah seluruh kaum muslimin di Mesir, kemudian di Syria sampai ke Palestina. Kan mereka beribadah butuh wudhu, pasti butuh air semua. Mungkin maksud Rasul begitu, sekaligus untuk kesejahteraan masyarakat itu. Dan dari situlah kemudian ahli ibadah mereka, mungkin maksudnya begitu. Ya karena kalau turun dari surga sungai langsung kan kayaknya enggak gitu. Ya sama juga kita nanya, kenapa Nabi nyebut air Zam-Zam adalah bagian dari air surga? Enggak itu kan ya. Coba dimaknainya gimana Pak Guru ya. Dan Pak Guru pernah lihat air Zam-Zam kan? Ya. Kalau Nabi nyebut air Zam-Zam itu dari surga, kira-kira relevansinya gimana hubungannya? Iya kan? Iya kan? Ya mungkin maksudnya dia itu karena air Zam-Zam itu dulunya memang tidak ada. Dia ada ketika Nabi Ismail lahir gitu kan. Nabi Ismail lahir disuruh bawa ke padang pasir. Ya bahasa Qur'annya biwadin ghairi dzati zar'in inda baitikal muharram. Ya kan, Ibrahim, kamu disuruh hijrah ke satu lembah, ya lembah padang pasir yang bernama Bakkah, yaitu di samping Baitul Haram Ka'bah, gitu kan. Lah di situ padang pasir doang, ini Ka'bah, ini padang pasir, gak ada rumah. Lah Nabi Ibrahim suruh pindah ke situ ketika Nabi Ismail baru lahir masih bayi, gitu kan. Lah disitulah kemudian baru sebentar Nabi Ibrahim ke situ punya bayi, disuruh hijrah ke situ sama istrinya Siti Hajar. Disuruh pergi lagi sama Allah, istri dan anaknya masih bayi ditinggal.
gitu kan. Nabi Ibrahim nurut aja karena Nabi Ibrahim itu kan di Al-Quran punya sejarah Nabi yang hanifan muslim, Nabi yang patuh kepada Allah 100% tidak pernah nentang. Itu hanif namanya. Dan Nabi Ibrahim orang yang hanif, walaupun ninggalin anak masih bayi yang bekalnya pas-pasan, ya istilah kita bekal susu segala macam pas-pasan, ya pas mau habis bekalnya malah disuruh ninggalin lagi. Kan secara rasio kan gak tega ninggalin bayi dulu. Tapi Nabi Ibrahim demi perintah Allah tetap ditinggalkan. Akhirnya bayi kelecitan habis susunya, istrinya juga mau minum gak ada air karena bekalnya habis, adanya padang pasir. Ya, biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya disitulah dengan Nabi Ismail masih bayi, ya kelecitan kehausan, dari kaki injakan kelecitan itu datanglah air yang sekarang bernama Zam-Zam. Gitu kan. Zam-Zam itu kan artinya kumpul. Yang tadinya air sedikit banyak. Itu artinya Zam-Zam. Ya. Sungai kayak Nabi menyebutkan sungai dari surga, air Zam-Zam dari surga. Tadi kan bekas kaki bayi yang kelecitan itu gitu. Kok dari surga nyambungnya kemana? Walau alam, wong tadinya kali kerontang padang pasir tiba-tiba ada sumber mata air. Cuma kalau dipahami dari sisi ilmu kita, ilmu alam, ya memang geografis tanah itu kayak begitu. Kan namanya Makkah dulu namanya Bakah artinya lembah, gitu kan ya. Makkah atau Bakah artinya lembah. Lembah itu kan bawah kan ya, lembah itu bawah. Artinya apa? Kan kanan sana sini laut. Kalau datarnya rendah, kanan kirinya laut, kira-kira air pernah asat nggak? Secara ilmiah nggak asat juga. Ini misalnya laut, ya kan? Di sini ada semacam pulau, gitu kan? Di sini kita gali sumur, kan otomatis air nyerap dari sini kan? Dari kanan kiri laut, bukan? Masuk ke sumur itu, gitu kan? Gambarannya kayak begitu juga kan? Gitu. Artinya ada di dataran laut, sama juga kayak kita bikin sumur. Ketika sungainya asat, bikin sumur di pinggir sungai, itu kan kayak modelnya begitu. Ada resapan air yang sudah ada di sana. Tapi alam yang jelas Nabi bahasanya begitu. Sampai ketika minum air Zam-Zam juga disuruh doa begitu kan, karena air Zam-Zam dianggap sebagai obat. Ya kan, mau Zam-Zam lima syuribah. Air Zam-Zam akan berfungsi untuk apa saja air Zam-Zam diminum. Itu ini cerita yang tadi Nabi nyebut bagian dari sungai surga, sungai Nil itu. Wa qala ya al-akbar innan naila huwa nahil asal fil jannah wal furat nahil khamri fil jannah. Kemudian sejarawan bernama Ka'ab al-Ahbar menyebutkan sesungguhnya sungai Nil itu adalah nahrul asal fil jannah. Tadi kan Nabi menyebutkan sungai tadi itu sungai bagian dari surga. Gimana rinciannya? Kata Ka'ab al-Ahbar, sungai Nil itu sebenarnya sungai madu di surga. Nabi menyebutnya itu nahrul asal fil jannah. Wal Furat sedangkan sungai Ifrat nahrul khamri fil jannah, sungai arak di surga. Wa Saikan sedangkan sungai Saikan nahrul ma'i fil jannah, sungai air di surga nanti. Wa Jaihan sungai Jaihan nahrul laban fil jannah, akan menjadi sungai susu di surga. Itu kata Ka'ab al-Ahbar menjelaskan hadis Nabi tadi. Alam yang sesungguhnya bagaimana namanya, ini pernyataan Rasul kita cukup mengimani. Wakila inna anasir hadil anhal al-arba'ah tajri min tahti sidratil muntaha. Kemudian ada yang mengatakan lagi sungai 4 yang dianggap bagian dari surga ini, dari sungai surga ini, dia mengalir
minta sidratil muntaha, dari bawah sidratil muntaha yang dulu pernah dibahas di depan. Wakila minta sohrotil baitil maqdis. Ada yang mengatakan sungai empat tersebut bermuara atau berasal dari bawah batu di Baitul Maqdis Palestina. Ini beda-beda penjelasannya. Jadi kata Ka'ab di sini, sungai empat bagian dari surga itu mengalirnya dari bawah Sidratil Muntaha. Dan kita di depan belajar Sidratil Muntaha kan. Sidratil Muntaha itu pepohonan yang sidrah atau daunnya itu tidak ada batasnya saking jauhnya. Setiap satu daun isi catatan satu manusia. Jadi termasuk makhluk yang lain. Jadi dia mengalirnya dari bawah pohon yang bernama Sidratil Muntaha yang dulu dibahas itu. Jadi kalau Sidratil Muntaha itu istilahnya rincian dari Lauhil Mahfuz. Jadi Lauhil Mahfuz itu set plan gitu kan. Jadi kayak papan bor isinya set plan itu. Ya bahwa isi dunia sekian, manusianya sekian, umurnya sekian, rezekinya sekian, itu ada di set plan Lauhil Mahfuz. Kemudian dirinci di Sidratil Muntaha, sejenis pohon, ada daun, per satu daun satu makhluk gitu. Nah, si A misalnya satu daun, di situ satu daun itu isinya si A lahir di mana, anak siapa, ya kan, tahun berapa, umurnya berapa, rezekinya berapa, nasibnya malang atau mujur, itu ada di sana semua. Nah ini sungai ini, kata yang sejarawan ini mengatakan sungai ini dianggap bagian dari surga karena dia mengalir muaranya dari bawah Sidratil Muntaha. Alam hakikatnya bagaimana, namanya sejarah ya. Kita sendiri juga nggak bisa ke Sidratil Muntaha. Yang pernah ke Sidratil Muntaha cuma Rasulullah waktu Isra Mi'raj, ya kan? Kalau Nabi jelasin ya berarti benar Nabi pernah ke sana. Ya. Kalau kita yang jelasin ya kayak orang ngayal gitu kan. Tapi kalau Nabi yang menjelaskan, Nabinya memang pernah Isra Mi'raj ketemu yang bernama Sidratil Muntaha. Gitu. Ya kalau kita lihat di sana memang kayak begitu kan. Ya, An-Andaha Jannatul Ma'wa kalau kita baca di dalam surat An-Najm. Ya di sana ada keterangan memang ada surga ma'wa, ada Sidratil Muntaha dan yang lain-lain. Ya, nah ini wakila, ada yang mengatakan lagi sejarawan bahwa muara atau pusat dari sungai empat itu dari bawah batu yang ada di Baitul Maqdis Palestina. Ya, nah ini. Jadi kalau kita lihat di sini berarti masing-masing muaranya tetap sama, yaitu dari bawah pohon yang bernama Sidratil Muntaha, ya, kemudian yang satu lagi dari bawah batu di Baitul Maqdis Palestina. Ya, ini alam hakikatnya gimana? Wa iya anada pada ida asobahal maulu yuktabu ala qawaimiha al-arba'ah ala kulli qaimatin ismunadin wa yasai'an wadihan wa nailal murad fa inna tabar amin sa'ati salihan wa qad juri badalika. Ya, ini ada yang menjelaskan lagi kalau ada binatang berkaki empat misalnya, kemudian terkena sakit kakinya, ya, kemudian saat itu ditulis nama sungai empat itu, yaitu sungai Sai'an, Jihan, Nail, dan Furat, maka insya Allah jadi sebab jadi sembuh salihan dengan cepat. Waqad juri badalika, dan itu sudah pernah diuji coba. Orang ya, kitanya nggak sampai di sana. Wa soha wa ammanahu mahron bi ardil ini. Fakila anahu
firqatun minan naili wa qad istadalu ala dzalika bi annabi as-samasi wa tufati. Adapun Sungai Mahron yang ada di India, fakila dia dikatakan anau firqatun minan nail. Sungai itu juga pecahan dari Sungai Nil. Nah, kalau dari Nil ke India lumayan jauh ya. Nah, ini dikatakan di India ada Sungai Mahron. Nah, sekarang Mahron itu namanya apa ya? Tapi mungkin berubah namanya di India. Namanya Gangga ya. Ini Sungai Mahron ini juga dulu pecahan dari Sungai Nil yang ada di Mesir gitu. Ya alam ini. Ya sampai di sini kalau istadal ada dari kebiana fihi as-samasi wa tufati. Ya, itu. Ya, di sungai itu banyak yang namanya samasi itu kadal. Oh, kadal bahasa mana? Kadal. Kalau bahasa Jawa kadal. Itu yang suka lari itu kayak tikus kadal bukan? Ya. Iya. Wadufati dan kodok. Jadi Sungai Mahron itu yang di India itu banyak kadal, banyak kodok. Ya, lalat kan namanya juga. Ya, apa ya? Sejenis itulah. Ya. Tapi lihat yang lain sama sih itu bukan kadal, tapi isinya apa itu yang gede itu yang kayak tokek itu buaya. Ya. Sama sih juga bahasanya. Ya mungkin kalau kadal mah jarang ya di kaki ya, mungkin yang benar yang itu kali ya. Biawak. Iya biawak kali ya. Itu sama sih juga bahasa Arabnya. Jadi kalau kayak tadi yang kita baca di Sungai Gangga malah bukan itu ya. Apa yang gede lagi itu apa yang makan orang itu kan? Buaya. Sungai paling banyak buaya Sungai Gangga itu malah kalau yang kita baca yang sekarang ya itu, dan banyak kodoknya Lopati. Kalau lain kita juga nggak pernah ke India, ini cuma baca sejarah juga. Kalau bayangin India juga kayak apa, sekarang India itu memang mayoritas non Muslim kan, ya bahkan ya perdana menterinya dimarahi orang Islam sekarang ya. Karena menghina Nabi Muhammad ya perdana menterinya siapa namanya sekarang itu. Sampai kemarin orang Garut pada demo ya santri Daud santri orang dari Garut pada demo supaya orang apa perdana menteri India minta maaf sama orang Islam ya karena dia ucapannya salah menghina Nabi Muhammad. Kabarnya pengalaman namanya cerita ya benar apa enggak ya, mereka yang bermain media sosial kok kita tidak tahu kan. Karena sekarang itu banyak sekali perubahan dunia yang tadinya tidak ada muslim banyak muslim ya. Begitu juga yang dulunya banyak muslim sekarang tidak ada muslim. Itu sejarah terus berkembang di dunia ini. Bagaimana orang berperan di sana. Ya ini. Kemudian amma bahrul Turki, selanjutnya terkait dengan itu ada yang bernama laut. Ya, ada lagi laut Turki, laut Indonesia, laut ya, laut Suez segala macam ya banyak sekali. Jadi sinilah bedanya apa sih laut dengan sungai tentu beda lah. Ya dari sungai kecil menuju sungai besar menuju yang namanya Bengawan menuju ke laut, gitu aja kan ya. Tapi yang menarik di situ pelajarannya apa sih? Ya yang menarik itu dari sungai gunung yang tadinya tawar masuk ke laut, kok kenapa jadi asin? Ya kan laut itu dulunya sungai kan? Ya sungai dari Puncak, ya yang namanya Ciliwung, gitu kan? Begitu masuk ke Jakarta, masuk laut Jakarta. Kok tadi sungai yang dari Puncak begitu ya sejuk kemudian tidak asin, kenapa masuk laut jadi asin? Gitu ya. Kapan digarunginya sungai dari mana-mana masuk ke laut yang tadinya nggak asin, kok berubah jadi asin? Yang kita pikir lagi, kenapa ikannya dagingnya nggak asin? Iya kan ya? Loh iya gitu loh. Air laut itu dulunya air kali yang tadinya tidak asin, kumpul di laut jadi asin.
semua makhluk di laut justru malah tidak asin. Nangkep bandeng nggak asin, ya kan? Udah nggak asin, padahal airnya asin. Disitulah kemahakuasaan Allah yang harus kita selidiki. Ya sama juga kita yang di darat lah. Kita ini bagi makan mangga. Tuh, mangga itu waktu kecil kok asam, begitu udah mateng kok jadi manis. Itu gulanya ngasihnya kapan? Bingung tak ya. Ya ngasih gulanya kapan, ngilangin asin kapan? Waktu masih kecil orang pada rujak itu kan asam. Berarti siapa yang garam nih di sana? Begitu udah matang jadi manis, gulanya dari mana? Nah ini juga sama laut itu yang dulunya dari air gunung yang tadinya tidak asin, itu kenapa masuk laut jadi asin? Ya, yang menarik lagi di surat Ar-Rahman kan, di sana bainal bahraini hajizan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya kan? Loh di sana ada dua laut namanya Laut Merah dengan Laut Putih kan, artinya air putih, airnya putih. Iya kan? Di situ kan hajizan, ada batas gitu. Hajizan itu pembatas. Laut Merah, Laut Putih. Ini airnya merah, di sini airnya putih. Kok enggak campur airnya gitu loh, enggak larut gitu loh ya. Kok kena misah ini putih, kenapa enggak nyatu gitu loh. Itu hajizan. Makanya kalau Quran nyebutnya babi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Iya kan? Lu segitu air cair harusnya nyatu sama-sama air laut, sama-sama asin, cuman warna merah, ini warna putih kok enggak jadi ngadu gitu loh. Begitu juga laut hitam yang ada di Rusia itu. Ya tetap aja kan ya. Itu kok enggak, itu gimana gitu. Nah disitulah ya keimanan yang kita bangun di sana bahwa Allah itu qadirun ala kulli syai'in. Maha kuasa menciptakan air yang cair di laut yang satu merah, satu putih, satu hitam, satu putih tidak menyatu, tetap ada batasnya. Padahal kalau kita cerita yang cair, ada yang nyatu, ada yang enggak. Kalau minyak dengan air walaupun dimasukkan dalam gelas tetap tidak bisa nyatu. Itu kan luar biasa ya. Sebabnya apa? Dan kita perlu kita mengkaji itu secara ilmiah biar kita tambah imannya. Ini kalau kita lihat kayak begitu modelnya kan. Dari sini di Turki juga ada laut yang bernama Laut Hirzun. Apa Hizrun? Bahwa bahru kabirun haradu samaniyata asyara alfi mailin. Ya, Turki punya laut namanya Laut Hizr. Ya, Hizr Hizr. Luasnya 18.000 mil. 18.000 mil. 1 mil berapa kilo? Ya, 18.000 mil. Ya, watuluhu sitatu alafi mailin, panjangnya 6.000 mil. Ya, jadi luasnya 18.000, panjangnya 6.000 mil. Ya, kalau laut kita, waduh, lebih panjang lagi. Nah, ya. Waqad sara fihi mi'atun wa sab'una jaziratan. Yang kemudian di situ berubah menjadi 170 jazirah atau kepulauan, minha diantaranya Al-Ladikiyah, ya, Pulau Ladikiyah, Babairut, kemudian Pulau Bairut, ya, wa Akrotis, kemudian Pulau Akrotis. Nah ini jadi nyatanya Turki itu di sana dulu punya laut yang sangat panjang dan luas, ya. Tapi kemudian terbelah menjadi ada jazirah, ya, pulaunya 170 pulau. Kalau kita pulaunya banyak kan kita ya. Memang 170 pulau, kita lebih ya kan. Ini 70.000, kita
kita mau 17.000 ya kan? Ya 70.000 ini mau 17.000. Ya itu, ya memang itulah, memang bisa berubah sih. Dulu nggak ada pulau itu kan bisa terjadi. Ya laut tadi itu tiba-tiba ada pulau, di Banten aja pulaunya banyak, gitu kan ya. Ya di Banten kan pulaunya banyak, ya kan. Itu kan sama dulunya tidak ada, mungkin muncul lagi pulau. Ya itulah dari laut muncul juga yang bernama pulau. Cuman kalau di daerah tertentu ada namanya Pulau Marungan. Pulau Marungan itu sering dipakai tempat orang pada mistik di sana. Pengen kaya, pengen apa gitu kan, macam-macam. Kalau di Banten ada Pulau Cangkir, enggak tahu kalau Pulau Cangkir emang sih di Cangkir. Ya disebut Pulau Cangkir bentuknya apa gede sana itu. Jadi ada Pulau Cangkir di mana sih Pulau Cangkir? Apa namanya Rojo ya? Iya, Kabupaten Tangerang Rojo. Jadi Rojo, Pulau Cangkir. Ya pulau di saat zaman Sultan Hasanuddin suka zikir di Pulau Cangkir. Ya, cuma sekarang jadi wisata ya. Dulu tempat zikirnya Sultan Hasanuddin. Ya, cuma ada yang cerita katanya Pulau Cangkir itu Sultan Hasanuddin punya istri cip perempuan di Pulau Cangkir, wallahu alam, itu cerita orang sana. Ya namanya orang punya istri cip kan bingung juga nyebutnya ya, siapa yang tahu gitu. Namanya makhluknya beda. Nah ini kemudian di antara satu dari jazirah atau pulau itu sekarang dia menyebutkan tadi itu ada Lazikia, ya, kemudian pulau disebut Pulau Beirut, padahal Beirut itu sekarang jadi negara ya. Beirut ibu kota ya. Ibu kota apa Beirut itu? Ibu kota Afghanistan. Iya Afghanistan. Afghanistan ibu kota Beirut kan? Iya. Iya ibu kota sekarang. Itu disebut pulau. Ya karena Turki itu negara tua. Turki itu negara tua. Zaman Nabi aja ya itu sudah ada. Ya kan ya. Ya kan yang dulu gunung aja sekarang jadi negara. Ya kan? Zaman Imam Nawawi Damaskus. Imam Nawawi Damaskus itu kan 500 Hijriah. Ya kan? 500 Hijriah sekarang 1400 ya. Iya, berarti kan belum 1000 tahun gitu ya. Jadi itu zaman Imam Nawawi Damaskus itu muzlah, ya artinya ibadah di sebuah gunung, namanya Gunung Libanon. Lah Gunung Libanon itu sekarang jadi negara Libanon. Jadi itu baru kurang lebih 1000 tahun. Yaitu sejarah berubah ya. Dan zaman Rasul Mesir itu bukan negara. Ya kan? Ya, Mesir itu bukan negara zaman Rasul. Ya, yaitu gubernuran provinsi. Zaman Rasul mengendalikan pemerintahan dari Madinah itu, Mesir itu provinsi, bukan negara. Gubernurnya namanya Amr bin As. Itu gubernur Mesir. Sekarang jadi negara. Lalu berubah kan ya. Dulunya cuman ya provinsi, sekarang jadi negara. Libanon dulu cuman Gunung Libanon, sekarang jadi negara Libanon. Sama Irak juga dulu ya provinsi Irak, kemudian Basra, ya kan? Itu dulu provinsi semua, sekarang semuanya jadi negara. Termasuk Palestina juga provinsi zaman Rasul itu. Sekarang jadi negara. Syria juga provinsi, cuma disebutnya Sam. Zaman Nabi Syria itu namanya Sam. Iya kan ya? Jadi baru berubah kan? Ya termasuk Yaman juga provinsi. Jadi dulu provinsi, sekarang jadi negara.
Batak, tapi kalau Banten provinsi kira-kira jadi negara kan? Udah pernah jadi negara. Banten pernah jadi negara Islam Banten pernah zaman Kiai Ahmad Khatib, sebelumnya juga pernah kesultanan dari Sultan Hasanuddin. Kemudian provinsi jadi republik zaman Syekh Asnawi itu kan ya. Ya artinya dari provinsi malah jadi republik ya kan ya itu. Jadi semuanya pada berubah. Ya, cuman tadi di dunia ini sejarah itu selalu berubah. Dulu ada, sekarang nggak ada. Dulu kota kecil, sekarang jadi kota besar seperti Madinah. Madinah waktu Nabi hijrah belum bernama Madinah, masih namanya Yathrib. Yathrib itu kampung, bukan kota. Ya kan? Jadi Madinah itu dulu Nabi hijrah ke Yathrib. Jadi kalau orang cerita Nabi hijrah ke Madinah itu main pintas bahasa aja. Nabi sebenarnya bukan hijrah ke Madinah, hijrah ke Yathrib. Gitu. Karena namanya masih Yathrib gitu kan. Jadi kampung. Setelah itu Nabi bikin pasar, bikin Masjid Nabawi, bisnisnya maju, akhirnya ekonomi maju, kotanya jadi indah. Yathrib jadi indah. Mulai naik dari kampung jadi agak kota. Agak kota itu nyebutnya apa sekarang? Kota administratif ya. Iya, kota aktif ya. Kota administratif itu nyebutnya sekarang ya. Lah begitu udah mulai maju indah, Nabi musyawarah dengan orang-orang para sahabat. Sahabat tuh ini dari kampung sudah mulai indah ini, pasar punya, masjid punya, ya kan kata Nabi. Gimana kalau Yathrib, kampung Yathrib kita ganti nama? Masa udah bagus masih kampung aja, ganti namanya. Sahabat setuju, ya udah kasih namanya Thayyibah. Jadi dari Yathrib agak maju, Nabi ganti namanya Thayyibah. Thayyibah itu artinya indah, kan itu. Iya, Thayyibah ya. Dari Yathrib maju diganti nama Thayyibah. Ya Thayyibah maju terus sampai menjadi kota besar. Musyawarah lagi Nabi dikasih nama Madinah Al-Munawwarah sampai sekarang. Nggak dirubah lagi. Ya udah kalau udah jadi kota modern, Nabi sebutnya mau dirubah gimana? Kalau kita lihat Madinah berarti Islam modern lebih dahulu. Ya kan? Iya kan Nabi Madinah itu sejarahnya udah 1400 tahun. Berarti Islam itu paling modern dulu. Inggris mah belum ada, baru-baru Amerika. Inggris saja belum ada. Ya kan? Di zaman Nabi Inggris itu belum ada. Inggris itu belum ada, apalagi anaknya Amerika ya belum ada, apalagi Australia cucunya Inggris ya belum ada, gitu kan. Jadi kalau begitu Islam itu modern lebih dahulu. Nabi bikin Madinah itu belum ada Inggris, belum ada Amerika, belum ada Australia, ya kan. Jadi berarti Islam itu modern lebih awal. Itu kan, cuman sekarang kita sama orang yang bukan Islam modern mana kalau sekarang? Ya tetap aja Madinah tetap masih dianggap paling modern. Itu sampai sekarang. Walaupun ada Swiss lah segala macam, tetap Madinah masih diukur sebagai kota internasional dan paling tua, ya kan? Ya tentu masih ada kota yang lain selain itu, yaitu Mesir tadi, kota Iskandariyah itu juga zaman itu sudah ada, ya. Tapi kan bagian dari provinsi zaman itu. Itulah yang dimaksud Islam itu cipta modernisasi, tapi modernisasi yang Islami, yaitu masjidnya megah, umatnya penuh, sekaligus bisnisnya juga bagus. Itu Islam kan fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf.